Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Irunisa. Saya dari Universitas Riau Kepulauan Batam dari jurusan Bimbingan Konseling. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi yang ada di dalam studi kasus, yaitu aspek perkembangan sosial, emosi, moral, dan penghayatan keagamaan. Untuk teman-teman yang penasaran, stay tune ya. Studi kasus dalam aspek perkembangan sosial, emosi, moral, dan penghayatan keagamaan. Dalam aspek perkembangan sosial, ada 8 tahapan perkembangan kepribadian. Nah, di sini yang pertama ada fase bayi, itu dari 0 sampai 1 tahun, yaitu kepercayaan versus kecurigaan. Pada masa ini, masa bayi atau infansi ditandai dengan adanya kecenderungan atau trust mistrust. Perilaku bayi didasari oleh dorongan mempercayai atau tidak mempercayai orang-orang di sekitarnya. Dia sepenuhnya mempercayai orang tuanya, tetapi orang yang dianggap asing dia tidak akan mempercayainya. Tahap ini berlangsung pada masa oral. Tugas yang harus dijalani pada tahap ini adalah menumbuhkan dan mengembangkan kepercayaan tanpa harus menekan kemampuan untuk hadirnya suatu ketidakpercayaan. Kepercayaan ini akan terbina dengan baik apabila dorongan oralis pada masa bayi terpuaskan. Oke, yang kedua ada fase anak-anak, itu ada pada usia 2 sampai umur 3 tahun. Di sini adalah otonomi versus perasaan malu atau ragu-ragu. Masa kanak-kanak ditandai dengan adanya kecenderungan otonomi atau perasaan malu, ragu-ragu. Pada masa ini sampai batas-batas tertentu anak sudah bisa berdiri sendiri, dalam arti seperti duduk, berdiri, berjalan, bermain, minum, dan botol sendiri tanpa ditolong oleh orang tuanya. Tetapi di pihak lain, dia telah memulai memiliki rasa malu dan keraguan dalam berbuat, sehingga seringkali minta pertolongan atau persetujuan dari orang tuanya. Tugas yang harus diselesaikan pada masa ini adalah kemandirian atau otonomi, sekaligus dapat memperkecil perasaan malu dan ragu-ragunya. Selanjutnya ada fase prasekolah atau pada usia 4-6 tahun. Di sini adalah inisiatif versus kesalahan. Jadi usia-usia segini biasanya usia bermain yang ditandai dengan adanya kecenderungan inisiatif atau kesalahan. Pada masa ini, anak telah memiliki beberapa kecakapan. Dengan kecakapan tertentu, dia terdorong melakukan beberapa kegiatan. Tetapi karena kemampuan anak tersebut masih terbatas, ada kalanya dia mengalami kegagalan. Kegagalan tersebut menyebabkan dia memiliki perasaan bersalah, dan untuk sementara waktu dia tidak mau berinisiatif atau berbuat. Tahap ini juga dikatakan sebagai tahap bermain. Tugas yang harus dijalani seorang anak pada masa ini adalah untuk belajar, punya gagasan inisiatif tanpa banyak terlalu melakukan kesalahan. Selanjutnya ada usia sekolah, itu pada umur 6-11 tahun. Di sini adalah kerajinan versus inferioritas. Nah, biasanya pada masa sekolah ditandai dengan adanya kecenderungan kerajinan atau inferioritas. Pada masa ini, anak sangat aktif mempelajari apa saja yang ada di lingkungannya. Dorongan untuk mengetahui dan berbuat terhadap lingkungannya sangat besar. Jadi, salah satu tugas yang diperlukan dalam tahap ini adalah dengan mengembangkan kemampuan bekerja keras dan menghindari perasaan rasa rendah diri. Oke, selanjutnya ada fase remaja. Nah, ini ditandai dengan umur 12-20 tahun. Nah, di sini identitas versus kekacauan identitas. Nah, tahap remaja dimulai pada saat masa puber dan berakhir pada usia 18 atau 20 tahun. Masa remaja ditandai adanya kecenderungan identitas atau kekacauan identitas. Selama masa ini, individu mulai merasakan suatu perasaan tentang identitas sendirinya. Perasaan bahwa ia adalah manusia unik, namun siap untuk memasuki suatu peranan yang berarti di tengah masyarakat. Entah peranan ini bersifat menyesuaikan diri atau sifat memperbaharui, mulai menyadari sifat-sifat yang melekat pada dirinya sendiri. Selain itu didukung pula oleh kemampuan dan kecakapan-kecakapan yang dimilikinya untuk membentuk dan memperlihatkan identitas diri, ciri-ciri khas dari dirinya.
Nah, tugas yang harus dilakukan pada tahap ini adalah pencapaian identitas pribadi dan menghindari peran ganda. Menurut Erikson, masa ini merupakan masa yang mempunyai peranan penting karena melalui tahap ini orang harus mencapai tingkat identitas ego, berarti mengetahui siapa dirinya dan bagaimana cara seseorang terjun ke tengah masyarakat. Oke, selanjutnya ada fase dewasa awal. Ini pada umur 2-40 tahun. Nah, di sini adalah keintiman versus isolasi. Nah, pada masa ini dewasa awal ditandai adanya kecenderungan keintiman atau isolasi. Jadi kalau pada masa sebelumnya individu memiliki ikatan yang kuat dengan kelompok sebaya, namun pada masa ini ikatan kelompok sudah mulai longgar. Mereka sudah mulai selektif dalam membina hubungan yang intim hanya dengan orang-orang tertentu yang sepemahaman. Jadi pada tahap ini timbullah dorongan untuk membentuk hubungan yang intim dengan orang-orang tertentu dan kurang akrab atau renggang dengan yang lainnya. Nah, jadi pada tahap ini kecenderungan atau keintiman dan isolasi harus berjalan dengan seimbang guna memperoleh nilai yang positif, yaitu cinta. Dalam konteks teorinya, cinta berarti kemampuan untuk menyampingkan segala bentuk perbedaan dan keangkuhan lewat rasa, saling membutuhkan. Wilayah cinta yang dimaksud di sini tidak hanya mencangkup hubungan dengan kekasih, namun juga hubungan dengan orang tua, tetangga, sahabat, dan lainnya. Oke, selanjutnya ada fase dewasa. Di sini pada umur 41 sampai 65 tahun. Nah, di sini biasanya generativitas versus stagnasi. Jadi pada masa dewasa ini ditandai dengan adanya kecenderungan generativitas versus stagnasi. Nah, jadi pada tahap ini individu telah mencapai puncak dari perkembangan segala kemampuannya. Pengetahuannya cukup luas, kecakapannya cukup banyak, sehingga perkembangan individu sangat pesat. Tugas yang harus dicapai pada tahap ini ialah dapat mengabdikan diri guna keseimbangan antara sifat melahirkan sesuatu, generativitas, atau dengan tidak berbuat apa-apa, stagnasi. Dan yang terakhir ada fase usia tua, itu dengan umur 65 tahun lebih. Nah, di sini biasanya integritas versus keputusasaan. Nah, pada masa hari tua ditandai adanya kecenderungan ego integritas versus keputusasaan. Pada masa ini, individu telah memiliki kesatuan atau integritas pribadi, semua yang telah dikaji dan didalaminya telah menjadi milik pribadinya. Yang menjadi tugas pada usia senja ini adalah integritas dan berupaya menghilangkan putus asa dan kekecewaan. Nah, tahap ini merupakan tahap yang sulit dilewati menurut pemandangan sebagian orang dikarenakan mereka sudah merasa terasing dari lingkungan kehidupannya. Karena orang tua pada usia senja dianggap tidak dapat berbuat apa-apa atau tidak berguna lagi. Kesulitan tersebut dapat diatasi jika di dalam diri seseorang memiliki integritas yang baik, yakni dapat menerima hidup dan oleh karena itu juga dapat menerima akhir dari hidup itu sendiri. Namun, sikap ini akan bertolak belakang jika di dalam diri mereka tidak terdapat integritas sehingga dapat memunculkan sikap yang terlalu cemas, timbul keputusasaan, penyesalan terhadap apa yang telah dan belum dilakukannya. Selanjutnya dalam aspek perkembangan emosi. Pengertian emosi. Emosi adalah perasaan atau afeksi yang timbul ketika seseorang sedang berada dalam suatu keadaan atau suatu interaksi yang dianggap penting olehnya. Emosi diwakili oleh perilaku yang mewakili atau mengekspresikan kenyamanan atau ketidaknyamanan dari keadaan atau interaksi yang sedang individu alami. Emosi adalah suatu kegiatan atau pergolakan pikiran, perasaan, nafsu, setiap keadaan mental yang hebat dan meluap-meluap. Selanjutnya, perkembangan emosi. Yang pertama, sejak dini anak kecil sudah mampu merasa dan mengekspresikan emosinya seperti senang, marah, susah, dan takut. Yang kedua, pada tahun-tahun berikutnya, anak mengalami emosi lain seperti malu, rasa bersalah, dan bangga. Selanjutnya, masa prasekolah, anak tidak hanya mengembangkan emosi-emosi tersebut, tetapi juga cara mengendalikannya. Yang keempat, pada masa ini juga, anak-anak sudah mampu menggunakan bahasa untuk memberi nama pada emosi yang dialaminya. Misalnya mengatakan, saya takut. Selanjutnya, mengembangkan secure attachment sebagai modal eksplorasi. Nah, di sini ada pola emosi yang umum. Yang pertama ada takut, yang kedua ada malu. Nah, di sini ada reaksi yang menutup muka, menangis, marah, nervous, gugup.
Ada malu, nah itu biasa muncul usia sejak 5-6 tahun, mencoba menjelaskan kesalahan yang dia buat. Khawatir, kecemasan, marah, iri hati, sedih, ingin tahu, senang, kasih sayang. Tugas perkembangan sosial emosional anak berusia 3-5 tahun. Nah, yang pertama, anak usia 3 tahun diharapkan dapat memilih teman bermain, memulai interaksi sosial dengan anak lain, berbagi mainan, bahan ajar atau makanan. Anak usia 3 tahun, 6 bulan diharapkan dapat menunggu atau menunda keinginan selama 5 menit, menikmati kedekatan sementara dengan salah satu teman bermain. Anak usia 4 tahun diharapkan dapat menunjukkan kebanggaan terhadap keberhasilan, membuat sesuatu karena imajinasi yang dominan. Anak usia 4 tahun, 6 bulan diharapkan dapat menunjukkan rasa percaya diri, menceritakan kejadian yang baru berlalu, lebih disukai ditemani teman sebaya dibanding orang dewasa, menggunakan barang milik orang dengan hati-hati. Anak usia 5 tahun diharapkan dapat, yang pertama, memiliki beberapa kawan, mungkin satu sahabat, memuji, memberi semangat atau menolong orang lain. Anak usia 5 tahun, 6 bulan diharapkan dapat mencari kemandirian yang lebih banyak, seringkali puas menikmati berhubungan dengan anak lain meski pada saat krisis muncul, berteman secara mandiri. Perkembangan anak akhir, usia 6-13 tahun. 3 ciri utama pada masa akhir, late childhood, adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada dorongan anak untuk keluar dari rumah dan masuk ke dalam kelompok sebaya, per group. Yang kedua, ada keadaan fisik yang mendorong anak untuk masuk ke dalam permainan dan pekerjaan yang membutuhkan keterampilan otot-otot. Yang ketiga, dorongan mental untuk memasuki dunia konsep-konsep, logika, simbol, dan komunikasi secara dewasa. Selanjutnya, perkembangan emosi masa kanak-kanak akhir. Berikut ini adalah beberapa perubahan yang penting dalam perkembangan emosi pada masa kanak-kanak madya dan akhir. Yang pertama, peningkatan kemampuan untuk memahami emosi kompleks. Yang kedua, peningkatan pemahaman bahwa mungkin saja seseorang mengalami lebih dari satu emosi dalam situasi tertentu. Yang ketiga, peningkatan kemampuan untuk menekan atau menutupi reaksi emosional yang negatif. Yang keempat, penggunaan strategi personal untuk mengalihkan perasaan tertentu. Perkembangan emosional anak. Yang pertama, sikap emosi muncul melalui berbagai interaksi. Yang kedua, Harlock. Pada masa anak-anak, emosi anak ditunjukkan dengan berbagai perilaku. Yang pertama, fobia anak. Seperti cerita hantu, gambar menakutkan, perilaku dewasa yang sengaja menakuti, tempat tinggi dan gelap. Selanjutnya ada memberikan berbagai motivasi. Yang kedua, ada cemburu. Yang pertama, hilangnya kasih sayang dari seseorang, baik secara nyata maupun dugaan saja. Yang kedua, melalui cerita atau drama yang menggambarkan bahwa sifat cemburu dapat membawa kesengsaraan. Rasa cemas atau sesuatu yang diharapkan belum ada jawaban atau penyelesaian. Yang selanjutnya ada rasa ingin tahu melalui mengajukan berbagai pertanyaan. Selanjutnya ada iri hati, sifat ingin memiliki sesuatu yang kadang tidak dia dapatkan. Yang selanjutnya ada gembira, yaitu menyenangkan hati. Ada sedih, yaitu merasa kehilangan sesuatu. Selanjutnya ada kasih sayang, perwujudan cinta terhadap seseorang, terutama orang tua. Kembangan emosi. Pola emosi remaja adalah sama dengan pola emosi kanak-kanak. Jenis emosi yang secara normal adalah cinta kasih sayang, gembira, amarah, takut dan cemas, cemburu, sedih, dan lain-lain. Oke, yang pertama, cinta atau kasih sayang. Faktor penting dalam kehidupan remaja adalah kapasitasnya untuk mencintai orang lain dan kebutuhannya untuk mendapatkan cinta dari orang lain. Kemampuan untuk menerima cinta sama pentingnya dengan kemampuan untuk memberinya. Selanjutnya ada gembira dan bahagia. Bahagia muncul karena remaja mampu menyesuaikan diri dengan baik pada suatu situasi, sukses dan memperoleh keberhasilan yang lebih baik dari orang lain, atau berasal dari terlepasnya energi emosional dari situasi yang menimbulkan kegelisahan dirinya. Selanjutnya yaitu kemarahan dan permusuhan. Dalam upaya memahami remaja, ada 4 faktor yang sangat penting sehubungan dengan rasa marah. Yang pertama, adanya kenyataan bahwa perasaan marah berhubungan dengan usaha manusia untuk memiliki dirinya dan menjadi dirinya sendiri. Selanjutnya yang kedua, subjek kemarahan yang berkembang dan kemudian menjadi surut tetapi juga mempunyai sikap-sikap di mana ada sisa kemarahan dalam bentuk permusuhan yang sedang meliputi kemarahan masa lalunya.
Yang ketiga, perasaan marah sengaja disembunyikan dan seringkali tampak dalam bentuk yang samar-samar. Yang keempat, kemarahan mungkin berbalik pada dirinya sendiri. Dalam beberapa hal, aspek ini merupakan sangat penting dan juga sulit dipahami. Selanjutnya ada ketakutan dan kecemasan. Menjelang anak mencapai remaja, dia telah mengalami serangkaian perkembangan yang mempengaruhi pasang surut berkenaan dengan rasa ketakutannya. Remaja seperti halnya anak-anak dan orang dewasa seringkali berusaha untuk mengatasi ketakutan yang timbul dari persoalan kehidupannya. Yang selanjutnya, rasa takut disebabkan otoriter orang tua yang akan menyebabkan anak itu tidak berkembang daya kreatifnya dan menjadi orang penakut, apatis, dan menggugup. Selanjutnya, sikap apatis yang timbul oleh otoriter orang tua akan mengakibatkan anak menjadi pendiam, memencilkan diri, tak sanggup bergaul dengan orang lain. Selanjutnya ada frustasi dan duka cita. Frustasi merupakan keadaan saat individu mengalami hambatan-hambatan dalam pemenuhan kebutuhannya, terutama bila hambatan tersebut muncul dari dirinya sendiri. Konsekuensi frustasi dapat menimbulkan perasaan rendah diri. Selanjutnya ada duka cita, merupakan perasaan galau atau depresi yang tidak terlalu berat tetapi mengganggu individu. Keadaan ini terjadi bila kehilangan sesuatu atau seseorang yang sangat berarti buat kita. Kalau dialami dalam waktu yang panjang dan berlebihan akan menyebabkan kerusakan fisik dan psikis yang cukup serius sehingga depresi. Ada perkembangan moral. Moral berasal dari bahasa Latin mos, moris, atau ada istiadat, kebiasaan, peraturan, nilai, atau tata cara kehidupan. Moralitas adalah kemauan untuk menerima dan melakukan peraturan, nilai-nilai, atau prinsip-prinsip moral. Tahap perkembangan moral Kohlberg. Yang pertama adalah penalaran prakonvensional. Pada tingkat ini, penalaran moral dikendalikan oleh imbalan dan hukuman eksternal. Baik tidak akan mendapatkan hadiah, TI buruk mendapatkan hukuman. Yang pertama ada orientasi hukuman dan ketaatan. Yang kedua, individualisme dan tujuan. Yang kedua, penalaran konvensional. Individu menaati standar-standar tertentu, tetapi mereka tidak menaati standar-standar orang lain eksternal, seperti orang tua atau aturan-aturan masyarakat. Yang ketiga, norma-norma interpersonal. Yang keempat, moralitas sistem sosial. Yang ketiga, ada penalaran pasca konvensional, merupakan pemikiran tingkat tinggi di mana moralitas benar-benar diinternalisasikan dengan tidak didasarkan pada standar-standar orang lain. Yang kelima, hak-hak masyarakat versus hak-hak individual. Yang keenam, ada prinsip-prinsip etis universal. Oke, selanjutnya ada perkembangan penghayatan keagamaan. Dengan melalui pertimbangan fungsi afektif, kognitif, dan konatifnya, pada saat-saat tertentu individu akan meyakini dan menerima tanpa keraguan bahwa di luar dirinya ada sesuatu kekuatan yang maha agung yang melebihi apapun termasuk dirinya. Penghayatan seperti itu disebut pengalaman keagamaan, religious experience. Oke, di sini ada tahapan perkembangan keagamaan. Di sini ada pada masa kanak-kanak. Ciri-cirinya biasanya sikap reseptif meskipun banyak bertanya. Yang kedua ada pandangan ketuhanan yang dipersonifikasi. Yang ketiga ada penghayatan secara rohaniah yang belum mendalam. Misalnya ada hal ketuhanan yang dipahamkan secara idiosinekretik menurut khayalan pribadinya. Selanjutnya ada pada masa sekolah. Di sini ciri-cirinya adalah sikap reseptif yang disertai pengertian. Kedua ada pandangan ketuhanan yang diterangkan secara rasional. Yang ketiga ada penghayatan secara rohaniah semakin mendalam, melaksanakan kegiatan ritual diterima sebagai keharusan moral. Lalu ada sikap negatif yang disebabkan alam pikirnya yang kritis, melihat realita orang-orang yang beragama yang hipokrit atau pura-pura. Selanjutnya ada pandangan ketuhanan yang menjadi kacau karena beragamnya aliran paham yang saling bertentangan. Selanjutnya ada penghayatan rohaniah cenderung skeptif sehingga banyak yang enggan melaksanakan ritual yang selama ini dilakukan dengan penuh kepatuhan. Selanjutnya ada sikap kembali ke arah positif bersamaan dengan kedewasaan intelektual, bahkan akan agama menjadi pegangan hidupnya. Selanjutnya ada pandangan ketuhanan yang dipahamkannya dalam konteks agama yang dianut dan dipilihnya. Selanjutnya ada penghayatan rohaniah, kembali tenang setelah melalui proses identifikasi dan merindu puja. Ia dapat membedakan antara agama sebagai doktrin atau ajaran manusia. Selanjutnya adalah tahap perkembangan beragama pada masa anak-anak.
Nah, di sini tuh biasanya ada yang pertama ada fairy tale stage atau tingkat dongeng, yang kedua ada realistic stage atau tingkat kepercayaan, yang ketiga ada individual stage atau tingkat individu. Nah, kalau dijabarkan, yang pertama ada fairy tale stage atau tingkat dongeng. Nah, pada tingkatan ini dialami oleh anak berusia 3-6 tahun. Konsep ini mengenai Tuhan lebih banyak dipengaruhi oleh fantasi dan emosional anak. Hubungan emosional yang diwarnai kasih sayang dan kemesraan hubungan dengan orang tuanya yang akan menimbulkan proses penghayatan dan peniruan yang secara tidak sepenuhnya disadari oleh anak. Orang tua merupakan tokoh idola bagi si anak, sehingga anak yang dibuat oleh orang tuanya akan ditiru oleh anaknya. Anak akan menghayati Tuhannya lebih dari pemuas keinginan dan hayalan yang bersifat egosentris, yaitu pusat segala sesuatu bagi dirinya sendiri. Kepentingan, keinginan, dan kebutuhan dorongan dari biologisnya. Ketika anak disuruh berdoa, maka ia akan meminta untuk diberi kue, permen, coklat yang bersifat segera tercapai terpenuhi. Dan pengalaman keagamaan anak tidak lepas dari sifat dan tingkah laku dari orang tuanya sendiri. Oke, yang kedua ada realistic stage atau tingkat kenyataan. Pada masa ini, ide tentang ketuhanan sudah mencerminkan konsep-konsep yang berdasarkan atas realistik atau kenyataan. Konsep ini timbul melalui lembaga-lembaga keagamaan yang telah diikuti oleh anak, sehingga mereka mendapatkan pengarahan tentang Tuhan yang lebih banyak. Dengan bertambahnya umur, pemikiran yang bersifat tradisional beralih pada nilai wujud atau eksistensi hasil pengamatannya. Pemikiran terhadap Tuhan semakin menuju pada kebenaran yang diajarkan oleh pendidikannya. Tanggapan terhadap Tuhan kini berubah bahwa Tuhan sebagai sang pencipta dan pemelihara. Tuhan tidak hanya menciptakan dirinya, melainkan menciptakan alam semesta yang melimpahkan rahmat untuk seluruh makhluknya. Oke, yang terakhir ada individual stage atau tingkat individu. Biasanya ini pada umur 6-12 tahun, perhatian anak yang tadinya tertuju pada dirinya sendiri kini semakin tertarik pada dunia luar atau lingkungan sekitarnya. Ia berusaha menjadi makhluk sosial dan mematuhi aturan-aturan tata krama, sopan santun, dan tata cara bertingkah laku sesuai dengan tingkah laku rumahnya atau dan sekolahnya. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.